Kang Caca, Ya. kan Kang Caca di usia yang sekarang ini kan kayaknya masih aktif nyanyi, bikin lagu terus. Betul. Pokoknya mah seger wae gitu. Itu ada rahasia ramuan jamu atau apa gitu? Biar kita juga kayak Kang Caca nih sehat Ya kan kita nantinya. bisa ngikutin. Makanya ini ada baiknya sih saya Share. berbagi Ilmu. ininya, berbagi apa untuk kesehatan lah gitu. Ya, apa jadi rahasianya? Biasanya orang yang banyak di ruang AC atau banyak berdiri itu terkena asam urat. Benar. Betul. Coba yang dari kru bener nggak? Banyak yang asam Betul. urat. Benar. Itu kalau terkena asam urat. Ini Rian Ibram. Iya. Ya, aku asam urat. Nih, ambil asam Jawa yang untuk masak itu, Iya. yang hitam, sedikit aja. Diolesinnya di sini nih, di sikut. Nah, diolesin aja terus, Diolesin. sekitar 5 menit lah. Lalu? Jadi asam irit. Kan Ya Allah, gimana sih? Kita udah serius-serius Udah banget serius. di prank. Ibu-ibu di rumah juga kecewa banget nih. kan asamnya sedikit, jadi irit kan? Asam Ini yang irit. serius Kang Caca. Yang Ya, serius. Kang Caca terima kasih banyak untuk tips yang Ya, sangat makasih bermanfaat ya. bagi kami Ya. ya. Terima kasih. Tapi kita juga berharap bukan hanya Kang Caca Andika yang mendapatkan kesehatan, bintang tamu kita juga berikutnya. Apalagi bintang tamu kita yang sekarang sama seperti tema kita dulu dan sekarang sangat berubah kehidupannya. Dulu dia mulai dari nol, sekarang menjadi wakil rakyat. Untuk pertama kalinya di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Rieke Diah Pitaloka. Asik. Apa kabar? Baik dong. Aduh, kamu makin cantik aja. Alhamdulillah. Gak usah sedih ya, Neng. Kenapa gak sedih, dia mah bahagia ada aku. Semangat, aku semangat. tahu kakak datang, makanya aku taruh di sini DPR. Oh Dewan iya. Perwakilan Rakyat. Bukan, persik. bukan. Ini di bawah pohon rindang. Tukang cukur. Bukan dong, ini Dewi di bawah Persik. pelukan Rian. Mohon doa restu Kang Caca. Ya. Terike tahun Tahun depan, tahun depan insya Allah akan lamaran, menikah. Terike, Enggak kapok, Neng. Kapok, Kak. Mohon maaf, jangan tenda, gue jambak ya tenda lagi ya. Tenda. sumbangan tenda buat kami berdua tahun depan. Mas Rian, kamu harus bikin kalimat lagi biar nggak bosen tenda-tenda mulu lo. Emang kenapa? Yang Perlu lain tikar lah. nggak? Kenapa? Perlu tikar nggak? Nggak usah tikar, nggak usah. Tapi Ya, sebelumnya nggak usah ini, ya. kita mengucapkan Terima kasih. Kita kalau dari Kang Caca tadi mau menawarkan tikar, kita nggak perlu tikar. Saya Asam mau Jawa nawarin, sama boleh Sunda. nggak? Saya mau nawarin. Mau Nawarin apa? apa? Nawarin penyanyi dangdut legend. Siapa? Kak? Kang Caca. Saya menghibur pengantin. Nggak usah, nggak usah. Lawak ketemu lawak nih. Kang Caca boleh silakan Bang duduk Kang Caca Andika. Kita kasih lihat buat Iya. Rieke Diah Pitaloka dan juga buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia seorang Rieke Diah Pitaloka yang pernah Iya, mengalami iya. masa sulit sampai akhirnya sekarang bisa menjadi Iya. seorang wakil rakyat anggota komisi. Iya, silahkan. nikah. Oh, iya. Ya nanti insya Allah nanti satu periode Dewi Persik. Kan Emosi, jadi Neng. anggota. Sabar. Kesabaran, Ini Pak. ujian. Ujiannya banyak banget ya, Mas. Ujiannya nggak lulus-lulus. Jadi anggota dewan, tapi kan sebelumnya kita tahu berakting juga. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa dulu sempat mengalami masa sulit. Emang sesulit apa sih dulu itu? Dari Ya, perjalanan seorang susah Rieke lah, Diah tapi Pitaloka. saya kira itu perjalanan proses dalam hidup yang kalau dipikirin sekarang kok bisa ya kita lewatin ya. Aha. Harus bekerja keras itu dari kecil. Mungkin tadi udah disinggung bantu ibu saya karena ibu Jual saya jamu gitu ya, ibu Kak. saya pijit refleksi, saya jualan jamu naik sepeda gitu. Terus ke sekolah juga jalan kurang lebih 3-4 kilo pulang pergi lah ya. Makanya lumayan lah betis saya kayak manihot ultilisima. Oh enggak kok Kak, bagus Tahu nggak Kak. manihot ultilisima? Apa itu? Bahasa Latinnya singkong. Oh, Manihot. luar biasa ya. Manihot ultilisima. Oh, Manihot utilisima. Singkong, singkong. Maksudnya nunjuk ke sini apa? Kayak singkong aku tuh. Terike, tapi dulu masa kecil di mana ya? Saya dari lahir sampai SMA di Garut.
Di Garut. Ya, jadi kita ini Sunda Empire ya. Iya, Sudah. Kacida tadi kan pas katimu jeung teri Oh, ketenya nya di orang lawang telian panto di teh sono ngomong kabudan Sundanya ya. Rewah nih lagi kata di dunia. Iya teh, babaturan aku ini dulu teh. Nya dulu Kalau teh. saya jualan jamu, kalau dia jual gorengan ya? Nya Iya, bener di ya? sabelaheun itu jamu-jamu aku gorengan cenah aya tahu tempe bala-bala sagala. Dari Garut berarti ya. Oh. Itu jualan jamu waktu Ya, masih buat di sekolah Garut. lah. Terus kuliah juga itu nggak gampang. Kuliah saya di S1 saya juga di UI waktu itu. Ya. Terus ya harus bayar kuliah sendiri, harus bisa cari makan Luar sendiri. biasa. Tapi itu udah mulai syuting-syuting untuk komedi-komedi lah ya. Dan pagi saya harus kuliah, pulangnya itu naik kereta. Saya nyari barang-barang baju bekas di Senen. Terus habis itu cuci, pulang ke rumah dicuci, disetrika, masuk habis kering pastinya. Terus masukin plastik, beli 5.000 jual 20.000. Hebat. Luar biasa ya. Wow, sempat ngalamin itu ya. Ngalamin. Tapi ketika jualan jamu, kita balik lagi jualan jamu. Itu Kayaknya penghasil. seneng banget sih jualan jamu. Jadi Kan itu memang cerita dulu lama bikin cerita kangen lama, banget bener. Kak. Garut, Tasik, Pastinya. Bandung. Dulu kalau orang mau beli gorengan sama jamu ke Garut, menginspirasi. hampir beli bakso ke Tasik. Beli gorengan baru ke Bandung. Ke Bandung. Oncom ya. Kalau saya Oncom gondrong. karena saya orang Tasik, bakso aja saya kreditin. Karena terkenal sama kredit ya, bukan kredit ya. Terike, dulu penghasilan berapa jualan jamu kita pengen tahu loh. Seharinya satu botol yang Satu botol botol, sirup ya. itu 500. 500 rupiah zaman 500 dulu ya. rupiah. 500 rupiah. Bayaran sekolah SD itu 9.000 dulu ya. Masih murah dulu. Jadi Itu kakak biaya dikumpul-kumpulin. sendiri ya. Ya gitulah. Dan tapi menurut saya itu yang kemudian menempa saya jadi perempuan kayak gini ya. Jadi sebagai seorang perempuan jangan ketergantungan ekonomi sama siapapun. Setuju. Sama suami juga. Iya, iya dong. Jadi berumah tangga itu bukan untuk supaya hidup kita dibiayain orang dong. Betul. Nah. Dengar. Lu yang mesti dengar. Kalau gua mah udah mandiri dari dulu. Iya, setuju. Lu jangan matre lu. Jangan mantri, jadi Matre laki-laki banget tuh sih, kerja, Rian. jangan cuma duduk manis. Oh, kerja dong lo. Kamu ngomong sama aku apa ngomong sama siapa? Sama laki-laki yang cuma bisanya Sabar. Sabar, ini ujian. Terike ya. tadi Terike bilang jadi perempuan yang seperti gini sekarang. Emang Terike melihat Terike diri sendiri itu sebagai perempuan yang seperti apa? Ya, bisa melakukan harus- semuanya sendiri. Benar, kan ada lagunya tadi. Apa? Masak sendiri. Terinspirasi oleh Kang Caca Handika sebenarnya. Jadi adalah kalau Terike melihat diri Ya sendiri pokoknya sebagai apalagi udah punya anak kan. Itu juga kita ada tanggung jawab lain kayak gitu. Terike, saya Om mau Caca. menyatakan salut sama Terike karena Terike sebagai wanita ya bisa sampai duduk di wakil rakyat. Tapi sempat saya juga kemarin ada di Dapil Jakarta Pusat, sempat saya dari partai juga gitu. Partai Grosir Tanah Abang. Kak tadi deh iya mah kieu da. Kang Orang Caca. udah seserius Serius ya tadi ge gula eta asam Jawa sugan teh Ikutin bener. dari tadi. Kak, Lalu pindahlah ke Jakarta untuk kuliah di UI ya. Untuk kuliah di UI. Jurusannya apa? S1 saya sastra Belanda, S2 saya Belanda. filsafat. Sastra Belanda, berarti bisa bahasa Belanda dong? Enggak. Gimana sih sastra Belanda tapi nggak bisa bahasa Belanda? Bisa dong. Bisa. Coba sapa Sobat Ambiar dengan menggunakan bahasa Belanda yang sedang menyaksikan pagi hari ini. Goeiemorgen allemaal, hoe gaat het met jou? Udah gitu doang ini. Apa? Tadi ada kue tiaw, apa? Apa kabar, selamat pagi gitu lah. Ik hou van jou, itu tahu dong. Ik hou van you. I love you. Ah, dia taunya ikhli bedi, Kak. Iya. itu bahasa Jerman beda lagi. Iya. Tapi Teh Rike ketika kuliah S1 yang biayain siapa? Sendiri lah. Dari jualan baju itu? Iya, jualan baju, terus ambil di Jual jamu. Jatinegara, itu ambil kayak untuk ATK ya. Alat tulis kayak gitu. alat tulis kantor. Masukin ke koperasi kampus, konsinyasi. Oh giat ya, sedari dulu ya? Iyalah, yang penting kan halalan tayyiban ya. Bener, Iya. bener. Itu prinsip lah. Itu Ya. prinsip. Tapi ada nggak sih pengaruh dari seorang ibunya dari
Teh Rike Diah Pitaloka, bisa membentuk Teh Rike Diah Pitaloka? Pastilah, pasti. Ibu orang tua saya dua-duanya itu mereka sangat berpengaruh dalam hidup saya. Mereka bilang, ya kita secara ekonomi memang kekurangan. Kami nggak bisa mewarisi apa-apa kecuali semangat hidup dan kemauan untuk mengejar ilmu pengetahuan. Kalau kamu ngejar harta, harta itu bisa habis. Betul. Tapi kalau mengejar ilmu pengetahuan, Bisa apalagi diturunkan jadi dan ilmu yang diwariskan. bermanfaat, itu tidak akan pernah habis gitu. Jadi, cek Oh, bener banget. Ibu dulu pernah jadi ini ya, pijat refleksi, betul? Iya, aku bisa kok pijat. Coba Dewi Persik, coba silahkan kita tangkap. Sini, Neng. Ini biar pijit. Oh, tapi hati-hati karena susuknya di mana-mana sekujur. Dia bukan susuk. Apa? Paku, cabut. Paku kuntilanak kali Kak, itu film itu Kak. Ya, coba ulangi ya, kita cabut pakunya. Oh, ya. Enak kan, Neng? Aduh enak banget. Ketagihan. Nanti honornya ke manajer aku ya. Tapi Teh Rike pernah belajar Enggak, pijat juga berarti? Tangannya memang Pernah belajar pijat? ada turunan tukang Ya pijit turunan ya. lah. Nah. Jadi buat Pewaris. saya ini adalah ilmu pengetahuan juga ya. Warisan ya? Enak loh itu. Allahu Akbar. Udahnya enak. dong, Emangnya aku udahnya enak. jin. Oh. Gitulah. Oke. Nanti dilanjut ya. Dilanjut argonya jalan ya kalau Iya. mau Enak pijat kan, ya. Kak? Enak Makanya banget. diem, enak berarti. Enak, berasa emang beneran? Enak. Gak peres enak. Beneran ya? Ya. Iya dong, Oh, wow. serius lah. Aku juga mau coba dipijit sama Teh Rike Diah Pitaloka. Aduh jangan deh. Jangan Kak, jangan Kak. Tapi Teh Rike Diah Pitaloka kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah ya. Ini ada satu artikel, boleh Iya. ditanggapi artikel yang Boleh, boleh. Sumber kekayaan Rike Diah Pitaloka dari mobil mewah hingga juragan tanah. Oh, Jadi amin suka ya investasi Rabbal dalam bentuk alamin. tanah gitu. Enggak juga lah, biasa-biasa aja. Tapi iya kan Kak, investasikan Kak. Ya haruslah investasi karena itu tadi ada anak 3, single mom, jadi harus cari uang juga buat tidak untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga gitu. Jadi Salah tanah satunya adalah investasi tanah. Tanah ya kalau mau pesen untuk masa depan 2x1 bisa. sebelah saya- sana. Ukuran nih 2x1. Iya kalau perlu. Sebelah Kang sana Jaca, lu ke gue. Mbak Be, Kang Jaca. Tidak bisa ditolak, semua pengisi ini bakal ke sana. Makanya, tapi ya itu tadi karena orientasinya sebetulnya tidak materi ya. Apalagi pekerjaan sekarang di DPR. Waktu itu umur 35, saya di Trans TV juga. Ini Trans TV nih yang sebenarnya saya bisa beli rumah. Bener. Milik Bener, kita Kak. bersama. Mari kita berdiri semua, berdiri. Ya, kita juga Ya. mengucapkan terima kasih karena Ya. Trans TV ketika lagi masa pandemi lagi Betul. lagi di bawah-bawahnya kita bisa dipakai. Iya. Pada Trans TV kami mengucapkan Terima kasih. Sekali lagi, milik kita bersama. Oh, jadi dari situ ya? Ya sebenarnya Silakan kan duduk pasti lagi. adalah laporan dari dulu tuh good morning ya. Setiap pagi tuh good morning. Iya. Habis itu Aku suka nonton syuting tuh, Kak, dulu, di Kak. studio kan kita suka bareng pagi-pagi. Iya. Ingat Jadi nggak di ruang malu make saya. up? Kenapa? Sama, saya juga bisa beli rumah dari Trans TV duitnya. Ya kan, Kang Caca juga YKS dulu setiap malam. Iya, ya. iya. Benar. Cuman kadang-kadang suka dikerjain sama kru. Kenapa? Sama PU. Bang Caca udah makan? Belum. Tuh ada nasi kotak, begitu dibuka nasinya bunder. Aki-aki, Gusti, aki-aki ya Allah. Antara ngelawak tapi rada ngeselin ya. Jadi semua penghasilan sebenarnya paling besar di dunia hiburan ya? Ya, karena dari umur sebenarnya syuting dari umur 13 tahun udah syuting. Waktu jadi anggota DPR itu umur 35 tahun. Jadi sebenarnya ya semua by proses lah. Iya. Jadi nggak ada keberhasilan kalau menurut saya instan. yang Nggak ada tanpa instan ya, proses, Kak. yang tanpa kerja keras. Lu mau kaya, lu kerja. Benar. Lu mau hidup enak, lu kerja. Lu mau selesai kuliah, selesai studimu, ya kamu harus belajar, kamu kerja keras. Kalau dia enggak Kak mau kaya Iya. ngerjain perempuan. Nah Ya itu. kalau saya mau kaya, gampang kalau saya mau kaya. Nikah sama orang kaya, gampang. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Bagi Alvia. Musibah amat ya. Yang demen namanya elo, Mali. Ya,
nggak ada harapan untuk masa depan senang dah. Dipilih mana nih kira-kira setujuan mana nih? Setujuan saya apa setujuan Mali? Ya nanti dah gua ngomong dulu dah. Ya, elah elo. Ya, elah elo. Ya, elah elo. Ya, elah elo. Ya.